Oke, rekan-rekan traders, di video kali ini saya akan menjawab janji saya, ya bukan janji sih sebenarnya. Ini ada salah satu komennya di video tentang IPO XX1. Eh, Akseleran atau XX1 ya? Akseleran. Jadi pertanyaannya seperti ini. Intinya deh, ya, intinya. Kalau yang lain kan Anda bisa lihat di sini bla 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 bla. Bla. Intinya bagaimana menurut saya, Bapak saya berarti, tentang cara orang menilai sebuah perusahaan secara keseluruhannya perusahaan itu ya. Padahal perusahaan itu hanya 20% sahamnya saja yang dilepas ke publik. Tapi ketika ditanya valuasinya, maka ada orang yang bilang market market cap-nya sekian. Sekian itu dari 100% saham yang dinilai. Padahal perusahaan ini hanya 20% sahamnya yang ada di publik. Kenapa harus dinilai dengan 100% gitu? Bukankah lebih baik jika kita menilainya dengan bukankah lebih baik jika kita menilainya dengan 100%-nya atau seperti syarat minimal statistik bahwa kalau dia lepas ke publik 30%-an baru kita bisa valid menilainya dengan 100% gitu ya. Oke. Jadi begini, Pak. Bapak harus melihat terlebih dahulu siapa yang bicara market cap itu. Ya. Jadi ketika kita bicara market cap, ya, keperluannya apa nih kita bicara market cap? Untuk perhitungan indeks IHSG, kita pakai market cap. Ya, jadi misalnya nih BCA nih, market cap BCA itu adalah kurang lebih 10%-nya IHSG. Jadi otomatis bobot paling besar untuk mengkalkulasi IHSG ada di tangan BCA. Ya, nggak mungkin dong kita pakai BNBR sebagai bobot terbesar untuk menghitung IHSG kita kan, ya nggak mungkin ya. Market cap-nya kan kecil kalau dibandingkan BCA. Jadi itu satu dulu, kepentingan dari market cap itu sendiri untuk apa. Lalu yang kedua, kalau kita bicara valuasi nih, valuasi artinya ada orang mau beli atau ada juga orang yang jual. Jadi Anda harus lihat dulu ketika orang ini menggunakan valuasi berdasarkan market cap, dari sisi mana dia bicara? Dia itu dari sisi yang mau jual atau dari sisi yang mau beli? Sama seperti kita kalau mau beli rumah ya. Kita mau beli rumah nih. Kita sebagai pembeli kan. Justru kita maunya semurah mungkin, ya kan? Oke. Tapi kalau Anda yang mau jual rumah, ya kita yang mau jual rumah nih. Kita dari sisi penjual, tentu kita maunya rumah yang mau kita jual ini dinilai setinggi-tingginya. Ya kan, ibarat kita bilang, oh ini bagus Pak lokasinya Pak, ke daerah ramai, tempat makan, tempat minimarket hanya berapa langkah aja dari rumah nih, bla 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 bla. Terus jauh dari sungai, jadi kalau sungainya meluap kita aman. Daerah ini mah nggak pernah banjir Pak, paling genangan doang. Kalau ibarat hujan lebat ya genangan 5 cm nggak apa-apa. Padahal aslinya mah 20 cm genangannya tinggi kan begitu. Tapi kan dikecil-kecilin sama dia supaya value rumah dia itu bagus. Padahal belum tentu juga yang mau beli ini cari rumah yang dekat banget dengan daerah ramai. Ya kan kalau dekat banget dengan daerah ramai kan ibaratnya nih kurang bisa istirahat. Kan seperti itu. Tapi kan dari sisi penjual tuh dibagus-bagusin nih supaya nilainya bisa tinggi. Jadi kalau dari sisi penjual, dari sisi katakanlah emiten gitu ya, maka dia akan pakai market cap sebagai valuasi, Pak. Ya, mau setinggi-tingginya. Tapi kalau kita bicara dari sisi pembeli, ambil contoh nih, seperti Pak Sandiaga Uno di salah satu podcastnya, tuh pokoknya kalau Pak Sandiaga podcast perihal saham Anda dengerin ya, jangan nggak didengerin, itu bagus, banyak ilmunya, ilmu daging, ilmu praktis, ilmu yang lebih real ya. Bukan, beliau bukan artis saham, bukan bukan artis saham. Saya nggak mau sebut nama orang lain yang dijadikan artis saham lah ya, saya nggak perlu. Pak Sandiaga Uno bukan artis saham. Anda bisa lihat emiten-emiten yang ada di dalam Saratoga Group itu apa-apa saja dan bagaimana beliau ibaratnya
bisa meraup untung dari sana. Nah, di salah satu podcastnya beliau bilang begini, cara beliau melakukan valuasi adalah, nah ini, saya langsung kasih tahu kuncinya. Jadi ini laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi itu ada yang namanya earning before interest, before tax and amortization, atau disingkat EBITDA. Ya, EBITDA ambil contoh di sini Astra Auto Parts. Kalau saya jadikan laporan keuangannya 1 tahunan. EBITDA untuk auto ini pada tahun 2022 full year laporan keuangan ya. EBITDA-nya adalah 1,4 triliun EBITDA. Nah, beliau pernah bilang, Pak Sandiaga Uno pernah bilang, berarti kan beliau dari sisi pembeli nih ya, dari sisi yang beli, oke? Dari sisi pembeli. Beliau pernah bilang, kalau saya melakukan valuasi, saya akan anggap emiten itu murah apabila apabila dia ditawarkan ke saya dengan harga tidak lebih dari 7 kali EBITDA. Beliau bilang gitu. Ya, jadi kalau dalam contoh auto, nah kita lihat nih ya, auto ini kan laba bersihnya 1,4 T. Kalau kita kali 7, maka menurut Pak Sandiaga, perusahaan ini harusnya ya fairnya ya, bisa dibilang murah dan fair itu valuasinya di angka 9,8 triliun. Murah, dianggap murah oleh beliau. Nah, pada saat itu, kalau Anda bilang, kenapa sih orang menilai perusahaan itu dari market cap? Ya, itu mungkin dari sisi penjual. Tapi kalau kita sebagai sisi pembeli, kita hitungnya seperti ini. Dalam kondisi yang normal, itu jarang kita bisa menemukan emiten yang market cap-nya kurang dari 7 kali EBITDA. Ya, pada contoh di sini auto tahun 2022 itu market cap-nya 7 triliun. Anda bisa lihat di situ, 7 triliun market cap auto. Ya, 7 triliun. Sedangkan kalau di kita pakai hitungannya Pak Sandiaga tadi 1,4 triliun kita kali 7, maka harusnya auto ini di angka 9,8 triliun. Nah, sedangkan market menilainya hanya 7 triliun. Jadi kita bisa bilang, oh, under value karena pasar saat itu hanya menilainya dengan 7 triliun. Berarti under market sekitar, under price sekitar berapa persen nih? Ya kan? Dari market kita lihat. Oh, sorry, 2,8. 2,8 bagi 9,8. 100. Jadi under value sekitar 28% lah auto. Ya tahun 2022. Ketika marketnya sudah normal, ya betul-betul normal lah ya, artinya sudah, ya kita sudah nggak bicara COVID sama sekali lah ya. Di tahun 2023 Anda bisa lihat nih, kalau laba bersih auto disetahunkan, maka laba bersihnya adalah 1,5 T. 1,5 T kali 7. Harusnya dia market cap-nya hanya 10,5 triliun. Tapi Anda bisa lihat di sini 14 triliun. Jadi artinya Astra Auto Parts kalau dinilai saat ini dengan situasi market normal, Astra Auto Parts sudah mahal dari sisi pembeli. Nah, gitu ya. Dari sisi yang mau beli. Karena yang mau beli maunya itu maksimal 7 kali EBITDA. Sedangkan yang jual nih maunya 14 T. Jadi Anda mesti lihat dulu dari sisi mana orang itu bicara melakukan valuasi dengan cara market cap. Jadi misalnya nih gampangannya kalau kalau Bapak mau jual perusahaan Bapak ke saya seharga 14 T, sedangkan saya ngitungnya cuma cocoknya sih di 10,5 T, ya kita nggak deal, udah simple gitu aja Pak. Jadi kalau ada orang melakukan valuasinya dengan
cara market cap, ya silakan saja. Pasti dia dari sisi penjual. Sedangkan kalau dari sisi pembeli ya kita maunya make sense lah, semurah-murahnya supaya modal kita cepat kembali. Ya, saya saya setuju dengan cara Pak Sandiaga melakukan valuasi ya. Dia melakukannya dari EBITDA seperti itu. Nah, ada lagi satu cara melakukan valuasi. Ada di video-video saya sebelumnya, cuman ya saya sharing lagi di sini sedikit. Ambil contoh tahun 2022, pandemi. Labanya Astra Auto Parts ya, itu hanya tahun 2022 ya, 2020 pandemi ya. Ini Astra Auto Parts betul, Astra Auto Parts saya pakai Stockbit ya, makanya lebih besar. Terus kita lari ke income statement. 2020 Anda bisa lihat di sini. Astra Auto Parts 2020 laba bersih tahun berjalan adalah rugi. Kalau rugi begini gimana mau ngitung valuasinya coba? Nah, yuk. Gimana mau ngitung valuasinya? Om perusahaannya rugi yuk. Susah kan mau ngitung valuasinya? Ada lagi cara. Ibaratnya kalau sudah begini gimana? Ya udah pasti perusahaan ini akan mahal. Mau dihitung dari sisi manapun mahal karena dia dalam kondisi rugi. Tapi waktu itu saya beli auto di tahun 2020 itu simpel-simpelnya. Ya saya cuma lihat begini. Total asetnya 15T loh perusahaan ini. Katakanlah COVID, saya nggak tahu sampai kapan kan. Waktu itu sampai tidak ada yang tahu COVID akan selesai sampai kapan. Ya saya ngitungnya gini aja. Asetnya 15T. Ya, total kewajibannya berapa? 3,9, anggaplah 4T. Berarti 15 kurang 4 sisa 11. 11T. Oke. Terus eh 11T ini kalau dibagi jumlah lembar saham yang ada saat itu yaitu 4,8 miliar lembar saham. Berarti kan begini cara ngitungnya. Bagi 4,8. Artinya, perusahaan ini kalau ditutup saat itu juga, ditutup nih, jepret, tutup dah. Ya, udah semua kewajiban kita selesaikan. Pret, ya kan? Aset kita 15T, kita selesaikan kewajiban 4T, masih ada 11T. 11T kalau dibagi kepada seluruh pemegang saham, yang mana jumlah lembar sahamnya adalah 4,8 miliar lembar saham, ya kan? 4,8 miliar lembar saham, maka per lembarnya itu harganya Rp2.291. Sedangkan di 2020 harganya auto itu hanya 1.115, atau lebih tepatnya kalau kita bicara auto pada saat COVID di pertengahan ya. Nah, ini Anda bisa lihat nih di bulan Maret auto itu terendah di 620. Nah, ini cara pembeli melakukan valuasi. Anda lihat nih disparitasnya. Harusnya per lembar perusahaan ini kalau, aduh COVID nih kita nggak tahu sampai kapan, ya udah kita tutup aja perusahaannya, jebret tutup gitu ya. Pemegang saham itu per lembarnya masih terima duit 2.291 setelah semua kewajiban diselesaikan. Keren nggak tuh? Padahal di market cuma dihargai 620 lowestnya di tahun 2020. Ya udah bos, tutup mata, bye bos. Tapi ya tetap takutnya kan kalau jatuh, 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 dan jatuh lagi, kita kan nggak tahu, namanya juga emosi pasar ya. Psikologis pasar seperti apa kan kita nggak tahu. Jadi ya kita harus jaga-jaga. Siapa tahu dia turun lagi ya kita masih ada modal untuk beli. Turun lagi ya kita masih ada modal untuk beli disusun. Nah, saya hanya melakukan seperti itu pada saat market dalam kondisi yang betul-betul istimewa, yaitu big crash. Baru saya mau value investing. Sampai sekarang saya masih punya autonya, saya masih hold ya. Yang saya beli di tahun 2020 saya masih hold. Nah, itu valuasi dari sisi pembeli. Saya tidak menggunakan market cap. Jadi simpelnya Pak, ini bicara valuasi. Bapak harus tahu, yang bicara itu duduk pada kursi posisi pembeli atau penjual. Itu aja, simple. Tapi apakah itu fair kalau kita bicara melakukan valuasi dengan menggunakan market cap? Ya fair-fair aja. Namanya dia yang punya barang, dia mau jual ya silakan gitu kan. Tapi bagi bursa menggunakan market cap sebagai perhitungan indeks itu tidak ada masalah karena semua bursa melakukan seperti itu. Loh, bukankah kalau semua orang lain melakukan itu belum tentu benar, Pak? Ya memang belum tentu benar. Cuma untuk melakukan perhitungan indeks paling gampang kita akan melihatnya ke market cap.
hanya untuk perhitungan indeks. Tapi kalau untuk jual beli, valuasi, murah, mahal, apa segala macam, ya market cap itu bukan harga deal, Pak. Ya, ambil contoh sekarang misalnya Bapak mau beli 100% sahamnya Auto. Nah, sahamnya Auto ini market cap-nya saat ini 14,7 triliun. Kalau Bapak punya uang 14,7 triliun, Bapak mau beli Auto di harga 3.060, sudah pasti tidak akan cukup, Pak. Kenapa? Auto reject ke atas, Pak. Auto reject ke atas dia, Pak. Lot yang ada di market tidak akan sanggup menyerap 100% dana Bapak. Jadi sekali lagi, 14 triliun, 14,7 triliun itu tidak akan cukup untuk membeli auto, walaupun market cap-nya 14,7 triliun. Karena Bapak tidak sanggup menghabiskan seluruh barang yang ada di pasar, karena jumlah barang yang ada di pasar tidaklah 100%. Sehingga market cap itu hanya sebuah simbol, sebuah angka yang melambangkan ibaratnya ya kayak di kelas lah ya. Anak ini ranking berapa, nilainya berapa untuk mata mata pelajaran ini nilainya berapa. Tapi apakah anak ini kalau punya nilai matematika 10 terus udah pasti nanti ketika dia masuk ke kehidupan real dia akan menjadi orang sukses kan belum tentu, Pak. Jadi ibaratnya 14,7 T ketemu orang yang mau beli di 14,7 T apakah bisa deal kalau dia beli di market ya enggak juga seperti itu. Jadi itu hanya angka, Bapak nggak usah pusing. Sedangkan kalau Bapak sering melihat orang valuasi dengan market cap ya kalau dia bukan dari sisi penjual ya Pak ya, tapi dia valuasinya pakai market cap ya so sad ya so sad. Ibaratnya aduh sedih banget lihat orang seperti itu ya. Dia mungkin perlu membaca lagi. Itu aja dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi Anda dan sedikit insight tentang cara saya melakukan valuasi dan cara itu hanya saya lakukan untuk kondisi-kondisi pasar yang sangat ekstrim, crash. Kalau kondisi sideways panjang begini kayak ISG sekarang, saya males karena mau cari harga yang super 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 diskon. Artinya Mercy dengan harga Avanza, ya susah Pak. Gitu. Oke, thank you for watching and see you at the next video.